Hola amigos, balik lagi di Remis Review, dimana kali ini Mimin akan melanjutkan part ketiga dari serial Tales of Demon and God, dimana part ini akan menceritakan perjalanan Nieli ke reruntuhan kota kuno Orchid. Bagaimanakah keseruannya? Tapi sebelum mulai kita intro dulu. Nieli yang ternyata udah mengetahui kalau sedang diikuti sengaja membawa Chen Yu ke dalam institut. Malah dia pura-pura ketakutan saat akan dikeroyok Chen Yu dan teman-temannya. Nggak sampai di situ aja, Nieli juga berpura-pura terjatuh saat dipukul salah satu anak, padahal terlihat pukulannya sama sekali nggak mengenai Nieli. Bahkan saat dikeroyok, Nieli dengan pintarnya berteriak minta tolong dengan berkata kalau keluarga keramat mencoba membunuhnya. Nieli coba dibuat diam, tapi dia malah bisa melawan balik semua teman-teman Chen Yu yang katanya udah berada di tingkatan perunggu. Hingga akhirnya ia berhadapan langsung dengan Chen Yu, tapi bukannya melawan, Nieli malah berpura-pura jatuh sambil terus berteriak meminta pertolongan. Bukan tanpa alasan, Nieli bertingkah seperti itu karena ia udah mengetahui banyak orang datang melihat perkelahian mereka. Yang tentu aja orang-orang yang tadi mendengar teriakan Nieli menuduh keluarga keramat bermain kotor dengan mengeroyok orang yang tak disukainya secara terang-terangan. Bahkan ada dari mereka yang berniat melaporkan kejadian itu kepada kepala sekolah. Chen Yu yang udah kepalang tanggung dan malu pada semua siswa menyuruh teman-temannya untuk mengeroyok Nieli. Tapi itu malah membuat Nieli semakin menjadi dengan berpura-pura terkena pukulan mereka. Chen Yu yang kesal lalu berniat menghajar Nieli menggunakan tangannya sendiri, tapi nggak diduga Ning dan Ziyun datang secara bersamaan hingga keduanya kompak melindungi Nieli. Chen Yu coba mengelak dari semua tuduhan, namun kedua wanita ini lebih mempercayai apa yang mereka lihat karena Nieli dengan pintarnya berpura-pura menjadi korban. Setelah itu Nieli pun dengan gagahnya bicara pada Chen Yu kalau ia nggak takut sama ancaman anak sombong tersebut. Hingga tak lama teman-teman Nieli juga datang ke sana dan langsung menyalahkan Chen Yu, membuat anak itu semakin tertekan dan akhirnya pergi dari sana. Setelah Chen Yu pergi, Ning langsung menggandeng lengan Nieli dan mengajaknya kembali ke kelas. Si Nieli sebenarnya lebih ingin bersama Ziyun, tapi Ziyun lalu pergi dari hadapan Nieli. Dan tanpa mereka sadari, ternyata Chen Fei sedang memperhatikan mereka semua. Nieli yang emang dasarnya nggak suka sama Ning lalu bilang kalau ia berencana nggak masuk kelas karena akan pergi latihan bersama teman-temannya. Keesokan harinya, rencana pergi ke kota kuno pun tiba. Semua orang termasuk Nieli terlihat udah berkumpul di satu tempat. Perjalanan pun dimulai dan karena perjalanan ke kota kuno cukup jauh, Lin Jian memutuskan untuk berkemah di tengah hutan. Chen Yu langsung mengambil kesempatan itu untuk merayu Ziyun agar gadis itu mau mendirikan kemah di dekat tendanya. Namun permintaannya langsung ditolak mentah-mentah oleh Ziyun. Malam pun tiba, Nieli memikirkan bagaimana nasib keluarganya karena ia terakhir melihat mereka semua saat para monster menyerang di masa depan. Dan mengingat semua itu, Nieli bilang kalau ia harus segera mencapai tingkatan emas hitam atau legenda agar bisa melindungi kota Glory. Sin lalu berpindah ke kediaman Ning di mana gadis itu dipanggil oleh ayahnya karena katanya para tetua mau membicarakan sesuatu kepada Ning. Yang ternyata para tetua menanyakan tentang Ning yang memborong hampir semua rumput ungu yang ada di kota itu. Mereka yang mengira Ning membeli rumput ungu untuk dirinya sendiri, memuji kepintaran Ning yang katanya berkat Ning keluarga mereka kini udah banyak uang dan bisa melepaskan diri dari krisis ekonomi yang melanda mereka, dan juga bisa melepaskan diri dari kendali keluarga keramat. Mendengar itu, Ning bicara dalam hatinya kenapa keluarganya suka sekali melibatkan Ning tiap ada kesulitan. Seperti yang kita tahu, Ning kan emang udah dikorbankan untuk menikahi Chen Fei demi kepentingan keluarganya. Dan karena itulah Ning akhirnya jujur kalau ia membeli rumput ungu untuk kepentingan temannya. Salah satu tetua dengan santainya bilang kalau mereka akan meminta uang hasil penjualan rumput ungu pada teman Ning itu. Dan gak peduli walau mereka harus menggunakan kekerasan. Sontak aja mendengar itu Ning menjadi sangat marah dan menunjukkan kekuatan jiwanya di hadapan semua orang. Bahkan Ning mengatakan kalau ia akan membela temannya itu habis-habisan walau harus melawan pamannya sendiri. Gak diduga semua keluarga Ning yang melihat gadis itu udah bisa menguasai pembentukan jiwa, sampai-sampai Ning terlihat memiliki sayap berkata kalau mereka akan menyudahi permasalahan rumput ungu tersebut. Malah mereka memberi selamat pada ayah Ning yang katanya masa depan Ning cerah karena baru level perunggu aja udah bisa menguasai pembentukan jiwa.
Bahkan mereka sampai berpikir ulang untuk memberikan Ning-Er pada keluarga keramat, di mana pernikahan Ning-Er akan dilakukan 2 tahun lagi. Kembali ke Nieli yang lagi mengukur kekuatan jiwanya sendiri dan saat itu ia udah mencapai 86 poin. Hingga tak lama ia mendengar suara dan langsung mencari sumber suara tersebut. Gak diduga, Nieli pun lalu bertemu dengan Lin Jian bersama Chen Yu dan kedua temannya yang saat itu mereka sedang patroli malam. Nieli yang tadi mendengar suara pun mengira kalau itu adalah beruang iblis yang sangat berbahaya. Karena itulah ia menyarankan agar mereka harus cepat berkemas meninggalkan hutan itu. Chen Yu nggak percaya sama kata-kata Nieli, tapi Lin Jian mempercayainya dan menyuruh semua orang untuk berkemas saat itu juga. Bener aja, nggak berapa lama rombongan meninggalkan tempat kemah, mereka semua mendengar suara auman dari arah tempat kemah tersebut, membuat Lin Jian dipuji sama semua orang karena katanya langkah yang udah ia ambil sangatlah tepat. Keesokan harinya, Nieli merasakan jika ada yang mengikuti rombongan mereka, dan ia mengira jika itu adalah utusan keluarga keramat yang datang untuk membunuhnya. Nieli yang pintar pun langsung memberitahukan hal tersebut pada Lin Jian, tapi ia membohongi Lin Jian dengan berkata kalau orang-orang yang mengikutinya berasal dari Guild Kegelapan yang mencoba mengacaukan misi mereka. Hingga saat mereka beristirahat, Lin Jian yang udah kemakan kata-kata Nieli pun langsung menyergap ketiga orang itu. Ketiga orang itu langsung menyerang Lin Jian, beruntung para pengawalnya bisa melindungi Lin Jian. Dan karena ketiga orang tadi melarikan diri, Lin Jian pun menyuruh semua anak buahnya untuk mengejar ketiganya. Dan gak main-main, anak buah Lin Jian lalu membawa salah satu dari ketiga orang tadi yang udah berhasil mereka bunuh. Sedang dua lagi katanya mengalami cedera serius. Perjalanan pun dilanjutkan kembali. Nieli gak sengaja menabrak seorang gadis bernama Huyan Lanruo yang katanya ia ini teman dari Lin Jian. Nieli mengingat di masa depan kalau Lanruo ini akan menjadi kepala keluarga Huyan, dan karena itu Nieli bilang kalau Lanruo gak bisa diabaikan. Lanruo yang genit langsung menggoda Nieli, bahkan sampai berkata kalau ia nggak keberatan punya pacar yang lebih muda. Melihat kesempatan itu, Chen Yu pun langsung menghasut seorang anak laki-laki bernama Chuyan yang kabarnya lagi dekat sama Lanruo. Chuyan yang kemakan sama omongan Chen Yu langsung menghampiri Lanruo dan merendahkan Nieli, tapi Lanruo membela Nieli dengan berkata kalau si Chuyan yang udah lebih besar dari Nieli bahkan belum mencapai tingkatan perak dan skillnya hanya setara dengan seorang pelayan. Merasa dirinya dipermalukan, Chuyan kembali merendahkan Nieli dengan berkata kalau Nieli bahkan gak akan bisa mencapai tingkat perunggu. Mendengar itu, Nieli lalu mengajak Chuyan bertarung dan siapa yang kalah harus merangkak seperti anjay. Pertarungan pun dimulai. Chuyan yang sombong membiarkan Nieli menyerangnya menggunakan 3 gerakan terlebih dahulu. Tapi lucunya hanya 1 kali gerakan aja Nieli bisa menjatuhkan anak itu yang sontak kejadian itu membuat Chuyan jadi bahan tertawaan semua orang. Chuyan yang marah lalu kembali dipermalukan karena Nieli bilang ia punya sisa 2 gerakan lagi untuk menyerang. Tapi ia menarik kata-katanya sendiri dan menyerang Nieli. Beruntung jagoan kita bisa menghindarinya dan bahkan bisa melakukan serangan balasan. Chuyan yang emosinya udah sampai ke ubun-ubun lalu mengeluarkan kekuatan jiwanya dan bermaksud membunuh Nieli. Nieli masih bisa menahan walau ia bilang itu nggak akan bertahan lama dan bisa aja kekuatan jiwanya hancur oleh Chuyan. Tapi bukan jagoan namanya kalau kalah begitu aja karena ternyata Nieli punya sebuah teknik yang bisa menyerap kekuatan jiwa lawannya. Setelah berhasil menyerap kekuatan jiwa Chuyan, Nieli bermeditasi dan berhasil mencapai tingkatan perunggu. Sementara di lain tempat Chen Yu sedang mengompori Lin Jian dengan berkata Nieli yang mencuri kekuatan jiwa orang lain harus diusir dari rombongan. Beruntung Lanruo bersama Ziyun datang ke sana dan berkata mereka akan menyusul setelah Nieli selesai bermeditasi. Mendengar itu, Lin Jian pun mengutus 2 anak buahnya untuk melindungi mereka. Setelah selesai bermeditasi, Nieli dan yang lainnya pun lalu berniat menyusul rombongan. Di sana tampak Lanruo terus aja menggoda Nieli membuat Ziyun cemburu melihat mereka berdua. Tapi Nieli terlihat lebih peduli pada Ziyun. Dan karena itu saat mereka berhasil menyusul rombongan, Lanruo langsung mengumumkan jika Nieli adalah miliknya. Beberapa hari pun berlalu dan mereka semua akhirnya sampai di reruntuhan kota Orchid. Lin Jian langsung mengeluarkan peta kota tersebut dan Chen Yu tanpa diminta coba mengatur mereka dengan menyuruh rombongan masuk melalui gerbang barat.
Namun Lin Jian malah meminta pendapat Nieli yang Nieli bilang mereka nggak akan masuk dari gerbang barat tapi langsung menuju kediaman Raja Kota karena Nieli curiga pada lapangan latihan yang ada begitu dekat dengan kediaman Raja karena menurutnya pasti Raja menyimpan sesuatu di tempat itu. Mereka pun mulai memasuki reruntuhan dan tanpa disadari ada segerombolan orang yang bermaksud menculik anak-anak orang kaya untuk dimintai tebusan pada keluarganya, sementara sisanya akan mereka habisi. Masalah pun nggak sampai di situ aja karena baru aja memasuki kota, rombongan Nieli langsung dihadang oleh banyak kera iblis. Walau Nieli berhasil memanah beberapa ekor dari mereka, tapi kera-kera itu lalu memanggil gerombolannya yang lain. Pertarungan pun langsung terjadi. Berkat kerjasama yang baik, mereka bisa menjatuhkan banyak kera raksasa. Tapi karena mereka kalah jumlah, Nieli pun menyuruh rombongan untuk melarikan diri. Lin Jian yang lengah hampir aja tewas oleh salah satu kera. Beruntung, salah satu anak buahnya melindungi walau orang itu kemudian harus tewas. Nieli pun lalu bisa membuat kera yang menyerang Lin Jian melarikan diri. Karena kera iblis semakin bertambah banyak, Lin Jian pun menyuruh mereka semua untuk berpencar. Nieli yang melarikan diri bersama para wanita lalu menyuruh Xion dan Lan Ruo melarikan diri sementara ia yang akan menghadang kera-kera itu dan part 3 pun selesai. Oke, kelar part 3-nya. Makasih buat kalian yang udah dukung channel ini dan buat yang belum bisa kali subscribe, like, dan komennya. Dan jangan lupa klik juga tombol lonceng biar kalian dapat notifikasinya. Oke, karena videonya udah habis, gue Gonru undur dan Remis Review pamit.